2 tahun lalu, hampir seluruh negara di dunia dilanda oleh virus yang mematikan, yang kita kenal dengan nama COVID-19. Virus ini merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia salah satunya. Pandemi ini menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Dampak yang ditimbulkan pun oleh pandemi ini sangatlah besar di berbagai sektor, bahkan seperti perekonomian, industri, pembangunan, dan berbagai sektor pada umumnya, terkhususnya pada sektor pendidikan di negara kita. Dari Indonesia, Abang ke Indonesia, dan seluruh dari Indonesia, dan untuk kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa. Selain sektor perekonomian, industri, dan pembangunan, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pada situasi pandemi saat itu. Hal ini menjadi perhatian dunia sejak pada tanggal 20 Januari 2020, di mana virus ini pertama kali muncul di China, terkhususnya di daerah Wuhan, yang pada saat itu tercatat bahwa 3 orang tewas setelah menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus tersebut. Pemerintah ini Di Indonesia sendiri, tercatat kasus pertama COVID-19 itu muncul pada tanggal 2 Maret 2020, hingga pada tanggal 10 Maret Indonesia dinyatakan dengan status sebagai darurat nasional COVID-19. Penyebaran virus ini cepat dan terus meluas hingga masuk ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan berbagai macam aktivitas masyarakat dihentikan untuk sementara waktu. Bahkan pemerintah mengeluarkan sistem lockdown atau yang kita kenal dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Segala aktivitas harus kita kerjakan di rumah, baik itu pekerjaan yang bersifat formal maupun non-formal, dan aktivitas persekolahan pun dilakukan di rumah pada saat itu. UNESCO mencatat setidaknya ada 1,5 miliar anak usia sekolah yang terkena dampak dari virus COVID-19, termasuk 60 jutaan itu berasal dari anak-anak usia sekolah di Indonesia. Maka dari itu, untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini, pemerintah atau Kemendikbud mengeluarkan kebijakan di mana proses pembelajaran itu harus dilakukan di rumah melalui pembelajaran daring dan tidak dianjurkan untuk mengadakan proses pembelajaran tatap muka. Tentunya ini menjadi salah satu solusi terbaik pada saat itu. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri dalam mengatur migrasi sistem pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adanya ketimpangan teknologi antara sekolah di kota, sekolah besar, dan sekolah yang berada di daerah. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet, dan yang terakhir, relasi antara guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring itu belum terintegral dengan baik. Berbagai macam inovasi pun bermunculan untuk menunjang dalam proses pembelajaran siswa.
Proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring tentunya bukanlah hal mudah, baik bagi sekolah itu sendiri, baik guru maupun siswanya. Dengan memanfaatkan berbagai macam platform untuk mendukung komunikasi jarak jauh seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, Classroom, dan lain sebagainya, ini menjadi solusi dan tantangan baru mengingat di mana geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan tentu pemerataan teknologi tidak dapat dijangkau hingga 100%. COVID-19 membawa pengaruh yang cukup besar bagi negara kita. Dampak yang kita terima pun banyak, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Tentunya dengan adanya COVID membawa perubahan cukup besar dalam pendidikan di Indonesia. Dampak negatifnya telah kita lalui dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak yang ada. Dampak positifnya kita baru bisa rasakan sekarang, di mana kita menjadi terbiasa dengan model pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan tentunya ini sangatlah fleksibel dan masih dilakukan hampir di semua ranah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan beberapa hal secara terperinci mengenai dampak positif yang kita terima dari fenomena pandemi COVID-19. Yang pertama itu, dengan adanya fenomena 2 tahun lalu, fenomena pandemi COVID-19 itu menjadi pemicu percepatan transformasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dari situasi pandemi ini muncul berbagai macam aplikasi pembelajaran berbasis online. Bahkan muncul media-media seperti kursus gratis yang disediakan untuk membantu dalam proses pembelajaran siswa secara daring. Sistem pendidikan pada saat itu membangkitkan kolaborasi antara orang tua dan juga guru. Peserta didik tentunya akan menghabiskan waktu lebih banyak belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang harus dilakukan oleh orang tua dengan guru. Yang keempat itu membuat peserta didik lebih aktif dalam forum-forum diskusi online. Mereka kebanyakan siswa-siswa yang krisis kepercayaan dirinya kurang, pada saat itu mulai memberanikan diri karena proses pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga memperbanyak mereka aktif di dalam grup kelas. Yang terakhir yaitu lahirnya guru-guru yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran dan tidak lagi gagap teknologi. Berbagai hal dapat mempengaruhi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai orang yang berpendidikan harus senantiasa sanggup menghadapi seberapa sulit tantangan yang ada. Karena dengan pendidikan kita mampu merubah pola pikir dan lingkungan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.